Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulah Ramawati dari kelompok terakhir dengan mata kuliah pengantar pendidikan IPS. Nah, dengan dosen pengampu kita yaitu Pak Dr. Ahmal M. Pum. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu pertama saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Putra Fajar yaitu sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga yaitu Frans Yoga Sipahutar sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Yeni Yulia sebagai pemateri terakhir. Nah, baiklah, langsung saja materi pertama yaitu saya akan membahasnya. Dari makalah kami yaitu dengan judul Kompetensi Dasar Pendidikan IPS. Di sini saya akan membawakan kompetensi dasar mata pelajaran IPS di jenjang SD atau MI. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, mata pelajaran IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia diberikan untuk peserta didik mulai jenjang sekolah. Untuk jenjang SD atau MI, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS mengandung pendekatan terpadu. Artinya, materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan perilakunya. Dalam dokumen Permendiknas 2006, dikemukakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Adapun tujuan mata pelajaran IPS ini ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang menjamu di tingkat lokal, nasional, dan global. Manfaat pembelajaran IPS untuk jenjang SD atau MI. Yang pertama yaitu pemahaman tentang lingkungan sosial, yang dimana pembelajaran IPS membantu siswa memahami dan menghargai lingkungan sosial sekitar mereka. Yang kedua yaitu penanaman nilai dan norma. Dalam menanamkan nilai dan norma dalam kehidupan siswa, mereka belajar jujur, kerjasama, dan saling menghormati, toleransi, dan nilai sosial dalam masyarakat lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemahaman tentang keanekaragaman budaya. IPS memperkenalkan siswa pada keanekaragaman budaya di dalam maupun dari luar. Dan yang keempat, pengetahuan sejarah. Melalui belajar IPS, siswa mendapat pengetahuan tentang sejarah nasional, baik dari negara sendiri maupun dunia. Dan yang kelima yaitu pemahaman tentang geografis. IPS juga memberikan pemahaman tentang geografis seperti pembelajaran peta dan sebagainya. Yang keenam yaitu pengembangan keterampilan penelitian, yang dimana pembelajaran IPS membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian mereka. Dengan manfaat pembelajaran IPS di jenjang SD seperti dipaparkan di atas, siswa dapat menjadi individu yang berpengetahuan yang luas. Komponen strategi pembelajaran pada kurikulum IPS di SD. Pada proses pengkajian kurikulum terdapat komponen yang penting yaitu strategi pembelajaran baik mikro maupun makro. Strategi ini digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan suatu tindakan guru yang realitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Strategi juga dapat diistilahkan
sebagai suatu teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistematik dan sistemik. Tercapainya tujuan pembelajaran erat kaitannya dengan kemampuan dalam memutuskan strategi pembelajaran apa yang digunakan. Nah, pada pemilihan strategi, pembelajaran dapat beberapa kriteria yang menjadi landasan dalam pemilihan, yaitu memiliki hubungan terhadap materi pembelajaran, teknik yang digunakan dalam berfokus pada tujuan yang hendak dicapai, dan pada akhirnya, penggunaan media pembelajaran mampu memberikan rangsangan terhadap indera peserta didik. Beberapa strategi pembelajaran IPS dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Yang pertama yaitu strategi exposition, yaitu materi pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang berbentuk sudah jadi sehingga akan dengan mudah peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Yang kedua yaitu strategi discovery. Peserta didik mencari sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari dari berbagai sumber dengan aktivitas yang dilakukannya sendiri-sendiri. Terus, komponen evaluasi pembelajaran pada kurikulum IPS jenjang SD. Evaluasi bertujuan melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kurikulum secara keseluruhan dan termasuk penilaian terhadap kegiatan evaluasi itu sendiri. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Dengan itu saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Fajar. Saya adalah anggota kelompok 9 dan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan mengenai kompetensi dasar untuk jenjang dasar SMP dan MTS. Oke teman-teman, kompetensi dasar merupakan perincian lebih lanjut dari standar kompetensi menurut Susilo tahun 2007. Standar kompetensi dikembangkan menjadi lebih rinci dan mendetail sesuai dengan kompetensi dikembangkan menjadi lebih rinci, menjadi landasan pengembangan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar harus diurutkan dengan lebih baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. A. Hakikat mata pelajaran IPS di SMP atau MTS. Mata pelajaran IPS di SMP dan MTS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTS, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapria tahun 2009 bahwa IPS pada kurikulum sekolah adalah satuan pendidikan. Pada hakikatnya merupakan mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan social studies di negara barat. Social studies adalah sebutan mata pelajaran IPS yang ada di luar sekolah luar negeri seperti di Amerika Serikat. Sapria 2009 mengatakan bahwa sejumlah teori dan gagasan social studies telah banyak mempengaruhi perkembangan mata pelajaran IPS sebagai bagian dari sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu lembaga di luar negeri yang berasal dari Amerika Serikat yang terkenal dengan nama National Council for Social Studies atau NCSS mendefinisikan dan merumuskan pengertian social studies sebagai berikut. Social studies is the integrated study of the social studies and humanities to promote civic competence within the school program. Social studies provides coordinate systematic studies drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, sociology, as well as the private content from the humanities, mathematics, and natural science. Savage 1996. Berdasarkan pendapat NCSS, maka social studies adalah integrasi dari berbagai macam ilmu sosial dan ilmu humaniora yang dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki oleh peserta didik. Social studies terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu sosial, misalnya antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, politik,
agama, sosiologi, bahkan tentang matematika dan ilmu sains. Begitu pula mata pelajaran IPS yang ada di Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapria tahun 2009 bahwa mata pelajaran IPS merupakan sebuah mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, serta pelajaran ilmu sosial lainnya. Muhammad Nurman Sumantri tahun 2001 menjelaskan dan merumuskan tentang IPS di tingkat sekolah adalah suatu penyederhanaan yang disiplin, ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi, negara dan agama yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, maka mata pelajaran IPS di Indonesia ialah dan psikologis yang memiliki tujuan di bidang pendidikan. Dari berbagai macam pendekatan yang diungkapkan oleh para ahli, maka pada hakikatnya mata pelajaran IPS untuk tingkat SMP dan MTS adalah integritas dan penyederhanaan dari berbagai macam disiplin ilmu-ilmu sosial yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Lalu, tujuan mata pelajaran IPS di SMP dan MTS. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP dan MTS di Indonesia memiliki salah satu tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Menurut Supardi 2010. Hal ini sejalan dengan tujuan mata pelajaran IPS di negara barat yang dikenal dengan Social Studies. Ada beberapa tujuan Social Studies di Amerika sebagaimana yang diungkapkan oleh Ross tahun 2006, yaitu Social Studies in the broad sense that is the preparation of young people so that possess the knowledge, skills, and values necessary for activity participants in society has been a primary part of schooling in North America since colonial times. Menurut Ross, Social Studies memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemampuan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan agar siswa mampu mengaktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Begitu pula dengan tujuan pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTS sebagaimana diungkapkan oleh Arni Fajar tahun 2005, yakni mengembangkan kemampuan berpikir, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial serta membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai manusia dan meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional maupun internasional. Menurut Muhammad Nurman Sumantri tahun 2001 mendefinisikan dan merumuskan tujuan IPS untuk tingkat sekolah sebagai mata pelajaran yaitu 1. Menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara, dan agama. 2. Menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan sosial. Dan menekankan pada reflective inquiry berdasarkan pendapat Nurman Sumantri, maka mata pelajaran IPS di tingkat SMP menekankan kepada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, agama, metode berpikir sosial, dan inquiry. Berdasarkan para pendapat ahli di atas, maka tujuan mata pelajaran IPS di tingkat sekolah menengah pertama di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, keterampilan sosial, dan membangun nilai-nilai kemanusiaan yang majemuk, baik skala nasional, lokal, dan global. Lalu, kompetensi dasar jenjang SMP dan MTS. Untuk jenjang SMP dan MTS, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan korelasi atau correlated. Artinya, materi pelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas, kemudian dikaitkan dengan aspek kehidupan nyata atau faktual atau real. Peserta didik sesuai dengan karakteristik, usia, tingkatan, pengembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilaku. Dalam dokumen Permendiknas tahun 2006 dikemukakan bahwa IPS untuk SMP dan MTS memiliki kesamaan dengan IPS SD dan MI, yakni mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu global. Pada jenjang SMP dan MTS, mata pelajaran IPS memuat banyak materi, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.
Dari ketentuan ini, maka secara konseptual, materi pelajaran IPS di SMP belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun, ketentuannya sama bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Tujuan mata pelajaran IPS, SMP dan MTS sama dengan IPS SD dan MI sebagai berikut. 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, dan rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan berketerampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat nasional, lokal, dan global. Kemudian, dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi dan standar kompetensi dasar menjadi arah dan landasan dalam pengorganisasian materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selain itu, dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu terkait standar kompetensi dasar pelajaran IPS pada jenjang SMA. Nah, sesuai dengan rumpun disiplin ilmu IPS, standar kompetensinya atau standar kompetensi dasarnya ini, IPS ini di tingkat SMA meliputi kegiatan sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, secara umum kompetensi yang dicapai oleh mata pelajaran IPS bagi peserta didik adalah kompetensi untuk mengembangkan diri agar peserta didik peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini ada beberapa standar kompetensinya. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu standar kompetensi pada jenjang SMA ini, yaitu menjelaskan konsep-konsep dan prinsip-prinsip IPS. Yang mana pada hal ini memahami konsep dan prinsip ilmu pengetahuan sosial. Jadi harus paham terhadap ilmu pengetahuan sosial ini konsepnya bagaimana. Selanjutnya mengkaji peran IPS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga dalam bernegara. Terus mengaplikasikan konsep dan prinsip IPS dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menjelaskan fungsi dan peran institusi sosial. Nah, standar kompetensi yang dituntut di sini yang selanjutnya itu memahami fungsi dan peran institusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya mengkaji institusi sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu beberapa standar kompetensinya meliputi menjelaskan dinamika sosial, menjelaskan globalisasi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, mengkaji dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam ekonomi, dalam politik, budaya, dan lain-lain. Selanjutnya menjelaskan perkembangan dan perubahan sosial, yang mana dalam hal ini harus memahami konsep perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi gitu. Selanjutnya ada mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan sosial. Selanjutnya mengaplikasikan konsep perkembangan dan perubahan sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yulia. Saya anggota kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan IPS di setiap jenjang pendidikan, yang dimana ada SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup IPS itu. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS ini berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi dari materi, budaya, kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya energi yang ada di permukaan bumi, serta mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan
kehidupan masyarakat manusia. Mengingat manusia dalam konteks sosial itu demikian luasnya, maka pengajaran IPS di tiap jenjang pendidikan harus dibuat batasan-batasan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tingkat masing-masing jenjang pendidikan. Nah, pada prinsip hakikatnya yang dipelajari dengan menelaah apa saja kebutuhan manusia dalam konteks sosial sangat banyak dan cukup luas dengan jenjang pendidikan masing-masing sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini ada pun ruang lingkup pembelajaran IPS di setiap jenjangnya itu. Yang pertama yaitu ruang lingkup pendidikan IPS di sekolah dasar ataupun SD. Nah, salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar adalah mata pelajaran IPS. Di sini mata pelajaran ini mempunyai ruang lingkup sendiri seperti halnya juga mata pelajaran IPS. Ruang lingkup tersebut merupakan batasan dalam penyampaian materi pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran IPS di SD ini yang adalah pelajaran yang cukup mendasar dan memiliki berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda, sehingga pembahasan dapat dijadikan batasan dalam penyampaian konteks sosial dalam bermasyarakat. Nah, di sini kurikulum tahun 2006 menjelaskan ruang lingkup pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu manusia dengan lingkungan, waktu dan perubahan, konteks sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah ekonomi dan kesejahteraan. Nah, dengan adanya hal di atas, guru SD harus lebih baik dalam melakukan penyampaian materi pada siswa dan mengarahkan siswa agar tidak turun dalam potensi dan benar-benar mampu dalam mengembangkan pelajaran yang selama ini telah diajari. Nah, tujuan dari ruang lingkup pembelajaran di SD ini diantaranya itu pengajaran untuk mendidik siswa menjadi ahli dalam hal ekonomi, baik dari itu politik ataupun pelajaran IPS lainnya yang harus terpisah-pisah sesuai masing-masing ilmu itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran IPS ini dapat menumbuhkan wawasan menjadi warga negara yang baik yang bersifat lebih mudah dalam konteks kebudayaan daripada perhatian tentang disiplin ilmu saja. Nah, yang ketiga itu pembelajaran IPS ini yang dimaksud adalah mempelajari bahan pelajaran yang mampu menyelesaikan masalah interpersonal. Nah, selanjutnya itu ada di sini juga dikatakan jika kita kaji kembali ruang lingkup pembelajaran IPS di SD ini memiliki sumbangan yang sangat besar dalam ruang lingkup pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada memberi ilmu pengetahuan bermanusia dan seluk-beluk berkehidupan dalam antar kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengajarkan keyakinan dan kesadaran dengan sikap pentingnya hidup untuk bersosial dan bermasyarakat atas penuh tanggung jawab dan hal bermanusiawi. Nah, yang kedua yaitu ruang lingkup pendidikan IPS di sekolah menengah pertama ataupun MTS atau SMP. Nah, mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran wajib yang ditempuh oleh peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama ini, di mana mata pelajaran IPS ini disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2026 mengemukakan pembelajaran IPS ini disusun secara terpadu, memiliki tujuan agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Adapun tujuan pembelajaran IPS di sekolah menengah pertama ini, nah, dalam dokumen Permendiknas tahun 2006 dikemukakan bahwa IPS untuk SMP memiliki kesamaan dengan IPS sekolah dasar ataupun MI, yaitu mengkaji tentang seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Nah, pada jenjang SMP ini memuat materi pelajaran IPS
di mana yaitu ada materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi pelajaran IPS di SMP ini belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial, namun diarahkan untuk siswa menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, dan damai. Adapun tujuan mata pelajaran IPS di SMP ini sama dengan halnya dengan SD, yaitu yang pertama mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Nah, untuk selanjutnya itu dengan demikian, ruang lingkup mata pelajaran IPS di SMP ini merupakan perpaduan dari berbagai cabang ilmu sosial, ilmu humaniora, dan masalah-masalah sosial berupa fakta, konsep, dan generalisasi untuk mengembangkan aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah atas ataupun SMA, MA, dan SMK. Pembelajaran IPS di jenjang SMA ini sebagian besar itu masih dilaksanakan secara terpisah. Nah, di mana pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS ini masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Di antaranya itu ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, tanpa adanya keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentunya sangat menghambat tujuan IPS itu sendiri, yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial, sejarah, sosiologi, dan geografi, politik, hukum, dan serta budaya. Adapun karakteristik mata pelajaran IPS di tingkat sekolah menengah atas ini, yang pertama ada mata pelajaran tentang sejarah, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pengetahuan masa lampau ini banyak sekali mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap dan watak serta kepribadian peserta didik. Adapun kandungan materinya yaitu mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, membuat kasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya itu ada tujuan mata pelajaran sejarah ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Di antaranya itu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu, tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Nah, yang kedua, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia pada masa lampau. Nah, ruang lingkup mata pelajaran sejarah ini diantaranya itu ada prinsip dasar ilmu sejarah, peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia, perkembangan negara-negara tradisional Indonesia, pergerakan kebangsaan, serta proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia. Selanjutnya itu ada mata pelajaran tentang geografi, di mana geografi ini merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan sepanjang hayat dan mendorong peningkatan kehidupan. Bidang kajian geografi meliputi bumi dan aspek serta proses pembentukan bumi.
hubungan kausal dan spasial manusia dengan lingkungannya. Mata pelajaran ini membangun dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang variasi dan organisasi sosial masyarakat tempat serta lingkungan tempat tinggal pada muka bumi. Nah, tujuan dari mata pelajaran geografi ini adalah yang pertama memahami pola spasial